Shalom, saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai ayat ke-17, dan ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau di dalam kehidupan kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik di dalam Kristus, sumber kuat yang saling menguatkan. Firman Tuhan seperti yang saya sebut tadi tertulis dalam Lukas pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-21 hingga 22. Begini firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersuka cita kalau di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini, firman Tuhan menegaskan bagi kita dengan sebuah tema bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar, menanti itu adalah sebuah situasi yang sangat berat. Menanti pastilah sangat membebankan, membuat kita terbeban, dan pastilah membuat kita capek, lelah menjalani kehidupan kita. Terlebih ketika kita menanti sesuatu yang begitu diharapkan, begitu dirindukan, dan sepertinya penantian itu tidak kunjung tiba. Pasti semangat, pasti sukacita dalam diri kita secara manusiawi akan down, akan berkurang. Dan pasti juga kita merasakan bahwa kekuatan bertonton itu lambat laun mulai hilang. Dan mungkin membuat kita menangis dan sedih terkapar menjalaninya. Dan itu juga dialami oleh orang-orang ketika Yohanes Pembaptis dipakai Tuhan menjadi pribadi yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap. Artinya apa? Pada saat itu orang-orang begitu berharap, begitu menanti, dan penantian yang luar biasa akan hadirnya Mesias yang dijanjikan itu. Bahkan semakin parah ketika mereka menanti justru di tengah situasi politik, di tengah situasi pada saat itu yang tidak kondusif. Pemerintahan yang zolim, dan bahkan yang lebih luar biasa yang semakin memperparah situasi
Kita melihat situasi ini. Bahkan Yohanes sendiri pun harus berseru-seru di padang gurun. Artinya apa? Suara kenabian itu jarang sekali terdengar. Harusnya, dan seperti biasa kita tahu, bahwa harusnya kebenaran firman Tuhan itu terdengar di rumah-rumah ibadah. Tapi ternyata lihatlah apa yang terjadi. Itu adalah sebuah gambaran bahwa suasana saat itu tidak baik-baik saja. Dan ini menjadi pesan bahwa ada ternyata situasi yang dialami umat percaya itu. Seperti ungkapan, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Bagaimana kalau saat ini tidak baik-baik saja? Penantian itu luar biasa sekali. Dan ketika Yohanes hadir, masyarakat, orang-orang banyak pada saat itu berpikir bahwa dia adalah Mesias itu. Tapi ternyata Yohanes dengan jujur mengatakan bahwa dia bukanlah Mesias itu. Bahkan Yohanes mengenal siapa dirinya. Mengenal dan tahu siapa dia. Bahkan untuk diperbandingkan dengan Yesus pun dia tidak sanggup. Makanya Yohanes menjawabnya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes mengatakan yang pertama, kalau dia membaptis dengan air, itu bicara tentang materi, itu bicara dengan benda. Tapi Yesus itu akan membaptis dengan roh dan dengan api. Artinya apa? Bukan bicara tentang benda, bukan bicara tentang materi, tapi berbicara tentang bagaimana kuasa Allah, bagaimana kuasa Roh Kudus itu berkarya atas setiap kita. Yang kedua dikatakan oleh Yohanes, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes mengenal dirinya, dia tahu siapa dia. Bahkan ketika diperhadapkan dengan Yesus itu sendiri, apapun dia tidak, bahkan menjadi hambanya pun, sebab membuka tali kasut itu adalah posisi seorang hamba ketika itu. Memang dibukakan tali sepatu itu kesannya pasti membuat sukacita, pasti membuat kerinduan yang sangat. Tapi Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya menjadi budaknya pun kalau dipakai ukuran seperti itu, Yohanes tidak sanggup. Artinya Yohanes mau katakan bahwa dia bukan siapa-siapa dibandingkan Yesus itu sendiri. Dan hal yang ketiga yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, alat penampis sudah di tangannya. Artinya apa? Yohanes berpesan bahwa Yesuslah pemilik, pengadil. Yesuslah yang memiliki kuasa. Yesuslah hakim. Dan Yesuslah kata kunci untuk segala sesuatunya di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan dia akan mengadili setiap kita. Sebab itu dikatakan alat penapis sudah di tangannya. Untuk membersihkan tempat pengirikan. Mengumpulkan gandum. Tapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya apa? Di tangan Yesuslah segala sesuatu itu diputuskan. Dan jelas Yohanes mau berkata, layak tidaknya engkau, layak tidaknya kita, itu ditentukan oleh Yesus itu sendiri. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes ingin berkata sesuai dengan tema kita, bahwa benar Yesus itu adalah anak Allah. Bahkan Yesuslah Allah itu sendiri, 100% manusia
dan 100% juga Allah, pemegang tampuk kekuasaan itu, pemegang penentuan untuk setiap kehidupan kita. Memiliki surga nyata atau justru memiliki neraka sebagai gambaran debu jerami dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Lalu hal yang berikut dikatakan di dalam ayat yang ke-21 itu. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada hal yang berbeda. Apa yang dilakukan oleh Yesus dengan orang banyak ketika itu. Yesus bukanlah dibaptis seperti apa yang dilakukan oleh orang banyak ketika itu. Baptisan Yesus bukanlah baptisan pertobatan. Sebab Yesus tidak pernah bersalah, Yesus tidak pernah berdosa. Tapi sebagai pribadi yang ingin mengemban tugas, Yesus harus ditabiskan. Yesus harus memenuhi apa yang Allah nyatakan di dalam kehidupannya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Setelah Yesus dibaptis, terbukalah langit. Artinya apa? Yesuslah penghuni, Yesuslah pemilik sorga itu. Sebab langit itu gambaran tempat sorga itu berada. Lalu sorga itu ingin menyatakan bahwa Yesus benar adalah yang mempunyai dan penguasa dari sorga itu sendiri. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini semakin menegaskan. Allah berseru, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Yesus benar-benar anak Allah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Maka ketika kita kaitkan di dalam ayat yang ke-15 tadi, jangan pernah menanti lagi, jangan pernah berharap lagi untuk Mesias-Mesias yang lain. Sebab Yesus itu telah nyata. Yesuslah anak Allah itu. Yesuslah Tuhan kita yang sesungguhnya. Kalau ada orang pada saat ini masih meragukan kalahan dari Yesus itu menjadi refleksi yang kuat buat kita. Bahwa hadirmu di muka bumi ini haruslah menjadi Yohanes yang lain. Yang bersaksi siapa Yesus dalam kehidupanmu. Lalu kalimatnya berlanjut, "Anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu menegaskan hal yang berikutnya. Yesus anak Allah. Dan kepada Yesuslah Allah berkenan. Apa makna kata berkenan di sana? Yesuslah Allah itu sendiri. Yesuslah manifestasi Allah itu, kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hadir Yesus adalah kekuatan untuk mewujudkan kerajaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, Allah ingin mengatakan, dan melalui Yesuslah Allah itu dikenal. Dan dalam Yesuslah kita tahu siapa Allah itu dalam hidup kita. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik dari keberadaan firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, penantianmu sudah berakhir. Sebab Mesias itu adalah Yesus. Dan tidak ada Mesias yang lain. Dan jangan berpikir seperti orang banyak ketika itu bahwa dia akan hadir, Yesus akan hadir, Mesias akan hadir sebagai raja, sebagai penguasa dunia ini.
yang bersinggah sana dengan keangkuhan dan keegoannya. Bukan. Yesus itu justru hadir dengan kesederhanaan. Yesus itu hadir sebagai anak Allah yang ingin menyelamatkan dunia ini. Hal yang kedua, mari kita meniru apa yang Yohanes pesankan. Menjadi saksi Kristus itu pertama sekali memang kita harus mengenal siapa diri kita. Yang kedua, jangan pernah mengambil kemuliaan Tuhan. Apapun yang kau lakukan, bahkan apapun bentuk pelayananmu, jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Jangan buat engkau dibanggakan orang lain, tapi Tuhanmu justru tidak kelihatan. Yang ketiga, saudaraku, jangan lagi memperdebatkan soal baptisan air, baptisan selam, baptisan percik atau apapun itu. Bukan itu lagi pekerjaan orang percaya. Sebab itu bukan menjadi sebuah perdebatan, tapi kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Itu bukan untuk diperdebatkan. Kalaupun harus diperdebatkan, perdebatkanlah sudah sejauh mana setiap kita melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang terakhir, biarlah sukacita kita di dalam kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Hiduplah di dalam itu. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan itu. Akuilah Yesus sebagai anak Allah dan Allah itu sendiri. Dan langit akan terbuka dan akan mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Benar Yesus, Engkau adalah anak Allah. Engkaulah Allah itu sendiri. Engkau Tuhan 100% manusia dan juga 100% Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersuka cita untuk itu. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu. Terima kasih Tuhan buat Immanuel, Tuhan beserta kami dan mau berada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Enyahkanlah virus corona ini, enyahkanlah virus Omikron atau virus apapun itu yang mencoba mengusik kehidupan kami, terlebih keimanan kami di dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.